Pertandingan lanjutan Liga 1 pekan ke-22 antara tuan rumah Persita Tangerang melawan Persib Bandung diwarnai keributan antar supporter kedua tim di Tribun Selatan Jumat sore. Keributan terjadi di penghujung babak kedua. Kedua kelompok supporter tim Persita Tangerang dan Persib Bandung terlibat saling kejar dan lempar botol air mineral di Tribun Selatan. Beruntung keributan tidak berlangsung lama setelah kedua kelompok supporter berhasil diredam untuk kemudian keduanya saling berbagi tribun mendukung tim mereka masing-masing. Dalam pertandingan ini juga terjadi insiden setelah wasit menghentikan pertandingan selama hampir 10 menit karena supporter menyalakan flare dan petasan serta melemparnya ke dalam lapangan. Lapangan tertutup asap putih tebal dan mengganggu jalannya pertandingan dan kesehatan pemain. Pertandingan kembali dilanjutkan dengan skor akhir imbang. Gol Persib Bandung karena bunuh diri Ryuji Utomo dan Tirone Delvino, sedangkan gol Persita dicetak Eber Beza melalui tendangan penalti dan Ryuji Utomo. Pertandingan selanjutnya Persib Bandung akan bermain kandang melawan Persis Solo, sekaligus upacara penyerahan piala sebagai juara Liga Indonesia tahun 2024-2025 pada tanggal 24 Mei 2025 mendatang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang harus berlari kencang demi mengejar seorang preman yang berusaha kabur saat menggelar razia Berantas Jaya 2025 di Putaran Jaya Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Preman tersebut akhirnya berhasil diamankan di tengah keramaian pedagang kaki lima. Aksi melarikan diri juga dilakukan beberapa preman lain saat mengetahui adanya razia meskipun akhirnya tertangkap. Razia Berantas Jaya 2025 kembali digelar Polsek Metro Tanah Abang karena masih maraknya preman berkedok juru parkir liar yang berkeliaran di area pasar Tanah Abang. Keberadaan mereka dianggap saat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung karena kerap meminta uang secara paksa dengan nominal tak wajar. Tadi minta berapa? Mobil box? Pak. Hah? 500 perak. Berapa? 500. 500 perak? Iya. 500 perak apa 50.000? Wah, nggak perlu apa. Hah? Tiap hari? Tiap hari Pak, saya parkir, Pak. Ini store kemana? Hah? Store kemana? Dia nggak ada restoran, Pak. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan belasan preman. Mereka langsung digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pelaku curanmor babak belur dihajar massa setelah aksinya di Jalan Angkeraya, Tambora, Jakarta Barat digagalkan warga. Pelaku berinisial A yang tertangkap ini kemudian menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Usai dimasa, pelaku langsung digelandang ke Polsek Tambora untuk diperiksa. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti kejahatan seperti kunci letter T dan sebuah senjata tajam jenis badik. Sampai di mana Mbak berarti itu, Mbak? Pas di TKP, dia pas mau belok ke kanan, dia nabrak katanya. Oh, nabrak bajai atau Nabrak kayak gerobak gitu ya, nabrak motor. Pelaku di sini membawa badik membekali dirinya dengan senjata tajam. Saat ini pelaku lagi diperiksa ya Pak? Saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk melakukan pengembangan. Saat ini polisi masih memburu satu rekan pelaku lain yang berhasil melarikan diri dari amukan warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polda Riau meringkus 4 orang pengedar narkoba jaringan Malaysia di Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Dari para pelaku, polisi menyita 17,37 kg sabu dalam 18 kemasan teh Cina.
Tersangka mengaku diperintah oleh seorang narapidana Lapas Bengkalis untuk membawa sabu ke Jakarta untuk diedarkan. Barang haram diketahui berasal dari Malaysia. Masing-masing tersangka ini mendapat ongkos yang berbeda-beda, di mana I mendapatkan ongkos kurang lebih sekitar 7 juta per kilo, kemudian D dan A mendapatkan ongkos 130 juta apabila barang ini berhasil sampai di tujuan. Keempat tersangka ditahan di Mapolda Riau dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara paling lama 20 tahun. Dari Pekanbaru Riau, Indra Rijal, iNews melaporkan. Tim patroli TNI Angkatan Laut menangkap sebuah kapal ikan asing berbendera Thailand di perairan Selat Durian, Kepulauan Riau. Ketika kapal berhasil dihentikan, petugas mendapati awak kapal tengah berusaha menyelundupkan narkotika. Tim patroli menemukan 95 karung yang berisi ribuan bungkus teh Cina. Dari jumlah itu, 35 karung kuning berisi 700 bungkus diduga berisi sabu seberat 700 kg. Sementara 60 karung putih berisi 1.200 bungkus diduga kokain seberat 1,2 ton. Total narkotika yang hendak dibawa para pelaku adalah 1,9 ton. Kapal tersebut diawaki 5 orang warga negara asing, yakni warga negara Thailand dan Myanmar. Kapal selanjutnya dikawal menuju pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pengecekan, kapal itu diketahui beroperasi tanpa dokumen resmi dan tidak layak laut. Para terduga pelaku dan barang bukti masih dalam pengamanan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tengah viral, pengendara motor ojek online cekcok dan menganiaya emak-emak yang sedang berboncengan sepeda motor di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di atas sepeda motor, pelaku menendang korban yang dibalas dengan pukulan menggunakan helm. Usai emak-emak lapor polisi dengan bukti visum dan rekaman, tim Jatras Polrestabes Makassar menangkap pelaku bernama Fadli di rumahnya di Macini, Kota Makassar. Pelaku menangis menyesali perbuatannya. Pelaku mengaku menyerang korban karena kesal ditegur usai melawan arus, bahkan menerobos lampu merah hingga nyaris membahayakan pengguna jalan lain. Kemudian turun, berhenti, dan terjadi penganiayaan tambahan di situ. Jadi luka yang dialami oleh si perempuan ada bekas cakar di tangannya, kemudian ada bekas luka di kaki karena keinjak, kemudian rasa sakit di bagian punggung karena ditendang. Saya melanggar, Pak Toh. Saya melanggar satu arah situ. Iya. Satu arah situ kan? Iya, karena banyak kulit di depanku, Pak. Jadi belok kiri kan juga langsung. Apalagi dikaji dengan orderanku di 86. Pas di situ dipukul pas di situ orderanku, Pak. Pelaku bersama barang bukti sepeda motor diamankan ke Mapolres Tabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah gudang penampungan minyak ilegal berkedok bengkel mobil. Kebakaran diduga terjadi akibat percikan api saat mengisi BBM ke mobil modifikasi. Selain membakar gudang, sejumlah mobil dalam gudang juga ikut terbakar. Kebakaran baru. Petugas pemadam kebakaran harus menggunakan busa cair untuk memadamkan api karena lokasi yang terbakar sangat berbahaya dan beracun. Dugaan sementara karena adanya pengisian bahan bakar, ya, solar, sehingga Drum kan, dari mobil ke drum. dari mobil atau drumnya nanti mungkin dari ya, mobil modifikasi. Setelah pemadaman dan pendinginan, gudang minyak ilegal dipasang garis polisi untuk proses penyelidikan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pak, tolong Pak, lokasinya di Tondro 6, pas samping dekat kuburan. Minta tolong Pak, segera datang ke sini Pak.
Kepulan asap hitam dan kobaran api melalap sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Andi Tonro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kencangnya angin ditambah banyaknya material kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan yang berdekatan. Akibat kebakaran ini, 7 rumah warga ludes terbakar hingga nyaris rata dengan tanah. Kebakaran Tonro 5, samping kuburan. Selain itu, 1 unit sepeda motor hangus terbakar. Salah satu pemilik rumah menangis dan nyaris pingsan saat menyaksikan rumahnya terbakar. Sulitnya akses jalan menuju lokasi membuat petugas damkar yang dibantu personel Brimob kewalahan melakukan pemadaman. Awalnya api muncul dari salah satu rumah dan dengan cepat membesar diduga akibat korsleting listrik. Mas samping rumah, kena juga merembes ke rumah, habis. Iya. Dari yang tersisa. Kulkas, korslet, iya. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun akibat musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Zulfin, iNews melaporkan. Ada komentar nggak, Pak? Nanti aja. Belum ada komentar berarti, Pak? Ya udah. Makasih, Pak ya. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim diperiksa Polda Banten terkait kasus dugaan permintaan proyek pembangunan pabrik senilai 5 triliun rupiah tanpa proses lelang. Selain Ketua Kadin, Polda Banten juga memanggil semua pihak yang ada dalam video viral tersebut. Dan pada kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan 5 orang saksi, yang mana 1 orang saksi tersebut Ketua Kadin dan 4 lainnya yaitu adalah dari pihak PT Chandra Asri Alkali dan pihak PT Cengda. Kemudian untuk hari ini diagendakan melaksanakan pemeriksaan 8 orang saksi lainnya yang berada di dalam unggahan video tersebut. Sebelumnya video dugaan pemalakan proyek sebesar 5 triliun rupiah tanpa lelang beredar dan viral di media sosial. Dalam video tampak sejumlah pihak berasal dari Kadin Kota Cilegon. Dari Serang, Banten, Maisa Amriandi, iNews melaporkan. Kita harus buktikan apa yang kita lakukan. Sidang lanjutan dugaan kasus suap dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat siang menghadirkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Hasyim menjadi 1 dari 2 saksi yang hadir di ruang sidang. Selain Hasyim Asyari, tim Kejaksaan KPK juga menghadirkan penyelidik KPK Arief Budi Haraharjo. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rio Sarahmanto, tim Kejaksaan KPK meyakini bahwa Hasto telah terlibat suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan demi kepentingan penetapan pergantian antar waktu mantan caleg PDIP Harun Masiku. Hasto sendiri didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan kasus Harun Masiku dan menyuap Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Sementara itu, sejumlah politikus dan tokoh PDI Perjuangan ikut menghadiri sidang lanjutan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tampak diantaranya yaitu mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, politisi senior Pandan Ababan, Ketua DPC PDIP Solo Francisus Saverius Hadi Rudiatmo, Ripka Ciptaning, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf, serta TB Hasanuddin. Dalam pernyataannya, Pandan Ababan mengaku prihatin dengan kualitas Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini dinilainya menurun. Jadi saya sendiri terus terang merasa prihatin, kualitas daripada KPK sekarang makin merosot. Bayangkan ketua KPK-nya main badminton sama tersangka, tidak ini, ada penyuapan untuk besuk, ada kemudian barang bukti diapakan. Kasihan kali, lihat, apalagi kualitasnya tadi gitu loh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, yang disebut sebagai pembimbing skripsi Joko Widodo, akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembimbing skripsi Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Kasmujo juga mengatakan pembimbing skripsi Jokowi adalah Profesor Sumitro dan ia tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Karena dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo,
Kasmujo pun menyatakan tidak bisa memberi komentar soal skripsi tersebut asli atau tidak. Mengenai jasa saya sama sekali tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai jasa sampai Pak Su itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Saya mau cerita apa kalau belum pernah melihat. Tapi kalau Sebelumnya, Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa ya? Tidak siap. Saya menghadapi macam-macam itu saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Gugatan terkait ijazah Jokowi sendiri sudah terregister di Pengadilan Negeri Sleman 5 Mei 2025. Sidang perdana gugatan sendiri akan digelar 22 Mei 2025 mendatang. Akibat mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui media sosial, kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama dilaporkan oleh dosen Universitas Sumatera Utara Profesor Yusuf Leonard Henuk. Dian Sandi dilaporkan atas dugaan pelanggaran tentang informasi dan transaksi elektronik karena mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Dian Sandi sendiri mengaku belum mengetahui kebenaran laporan tersebut. Namun sebelum mengunggah foto ijazah Jokowi, ia mengaku telah melakukan riset dan didasari niat baik untuk meluruskan asumsi liar di publik terkait isu ijazah Jokowi. Karena sampai hari ini saya belum mendapat kepastian apakah laporan itu benar adanya atau tidak. Tetapi kalaupun misalkan benar, ya saya tentu sebagai warga negara yang taat hukum, saya pasti akan bersedia untuk dimintai keterangan. Saya meriset itu kan sudah lama, Pak. Nggak mungkin lah saya berani mengatakan itu asli gitu tanpa meriset lebih dulu, nggak mungkin. Itu saya menemui orang, saya mencari data, fakta, apa segala macam sudah lama untuk memberanikan diri bahwa mengatakan bahwa itu benar asli gitu. Dian Sandi menambahkan dirinya masih memiliki data-data yang belum dikeluarkan terkait permasalahan isu ijazah Jokowi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ada pernyataan unik saat digelarnya penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara hari Kamis. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan curhatan hatinya soal provinsi yang dipimpinnya masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Pak Wapres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Pak Wapres. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda bermasalah. Namun alih-alih dikirim ke barak militer, Gibran justru menyarankan agar anak muda bermasalah dikirim ke pondok pesantren. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak, nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin.
Menarik untuk disimak terkait tindakan apa yang akan diambil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Apakah akan menjalankan saran dari sang kakak ipar atau mengikuti cara Gubernur Jawa Barat dalam membina kaum muda bermasalah? Tim Liputan iNews melaporkan. Ada momen unik saat acara makan malam bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Rumah Kartanegara. Albanese memberi hadiah berupa shawl berwarna merah untuk Bobi Kartanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Pemberian hadiah ini merupakan makna tanda kasih Australia kepada Indonesia dengan tulisan Australia Love Indonesia. Perdana Menteri Australia yang baru dilantik ini bahkan sempat memberikan snack untuk Bobi. Ini bukan pertama kalinya Bobi mendapat hadiah dari tamu negara. This is my gift I brought for I got. Minggu lalu, pendiri Microsoft Bill Gates juga bertemu dengan Bobi Kartanegara saat berkunjung ke Istana Merdeka. Bill Gates menghampiri stroller Bobi dan menunjukkan sebuah boneka paus pemberian dirinya sebagai tanda perkenalan dengan Bobi. Alright, Bobby. You're famous. Bill Gates juga menyebut Bobi sangat terkenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ngerekam KB. Atap. Detik-detik atap bangunan ruang kelas 1 SD Negeri Kutorenon 3 di Sukodono, Lumajang yang ambruk ini direkam oleh salah seorang pengajar di sekolah tersebut. Atap bangunan tiba-tiba ambruk saat jam sekolah. Beruntung ruang kelas tersebut sudah tidak digunakan untuk aktivitas belajar mengajar sejak sebulan lalu, sehingga tidak menimbulkan korban. Diduga atap bangunan ruang kelas 1 ini ambruk karena sudah lapuk termakan usia. Pihak sekolah sendiri telah melaporkan kondisi bangunan ruang kelas yang sudah lapuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sejak tahun 2023 lalu. Untuk sementara aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut dipindah ke sekolah lain agar tidak membahayakan siswa-siswi karena seluruh kondisi bangunan ruang kelas sudah tidak layak digunakan. Bangunan sisi barat ini mengalami keruntuhan. Untuk penyebabnya tentunya adalah faktor usia bangunan yang sudah tua. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menganggarkan renovasi SD Negeri Kutorenon 3 pada tahun anggaran 2025 ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho iNews melaporkan. Sejumlah personil Satreskrim Polres Bangkalan ini mengepung sebuah rumah milik komplotan pelaku curanmor di Desa Petong, Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Polisi langsung mengejar pelaku saat ia berusaha kabur setelah menyadari kedatangan polisi ke kampungnya. Meski berhasil membekuk pelaku, petugas sempat melepaskan tembakan beberapa kali ke udara setelah melihat banyak warga yang mendekati lokasi karena mengira sedang ada perampokan. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 2 orang sekaligus, yakni tersangka AR dan MM. Keduanya merupakan bagian dari komplotan curanmor yang beranggotakan 4 orang dan terekam kamera CCTV saat beraksi di kawasan pondok pesantren di Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil, Bangkalan. Pada aksinya tersebut, mereka berhasil membawa kabur sebuah motor metik yang terparkir di depan rumah pinggir jalan pada bulan Maret 2025 kemarin. Jadi kronologis kejadiannya bahwa korban ini memarkir sepeda motor di TKP. Selanjutnya ada 4 orang pelaku yang melakukan pencurian dengan peran masing-masing. 1 orang pelaku melakukan pakai kunci T, kemudian 3 orang pelaku lainnya melakukan pengawasan situasi yang ada di sekitar. Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi iNews melaporkan.
Kerja atau Dakar Mekah mengimbau jemaah calon haji Indonesia untuk tidak melakukan city tour dengan meninggalkan kota Mekah, Arab Saudi. Imbauan ini dilontarkan karena otoritas Arab Saudi tengah memperketat administrasi masuk kota Mekah jelang puncak ibadah haji 2025. Jemaah juga diimbau agar selalu membawa kartu nusuk. Untuk jamaah haji yang saat ini berada di kota Mekah untuk melakukan aktivitas di luar kota Mekah, kami mengimbau untuk selalu berhati-hati selalu menggunakan kartu nusuk. Kembali lagi, kartu nusuk merupakan identitas resmi yang telah diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi jamaah haji yang sudah berada di Arab Saudi. 1, 2, 3. Menurut data sistem komputerisasi dan terpadu pada Jumat siang, sebanyak 38.464 jemaah Indonesia sudah tiba di Mekah. Sementara itu, sekitar 61.000 jemaah Indonesia lainnya masih berada di Madinah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan aksi nyata kepeduliannya terhadap masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan pemberian CCTV di 115 titik di RW 11 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain pemberian CCTV, Partai Perindo juga berkolaborasi dengan Suku Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan bantuan 16 kursi roda yang langsung diserahkan kepada warga yang membutuhkan. Bantuan yang diinisiasi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyushin ini merupakan bentuk dukungan partai yang dipimpin Angela Tanusudibio bagi warga. Hari ini program itu diteruskan oleh kami dari DPRD, bagaimana bisa mensinergikan program pemerintah Jakarta dengan anggota Dewan yang hari ini kita jalankan mulai dari Rawabuaya. Bantuan dari Partai Perindo ini mendapat apresiasi positif dan sambutan hangat dari warga yang merasakan langsung manfaatnya. Mudah-mudahan dengan bantuan ini sangat bermanfaat tentu untuk warga lingkungan RT 011 dan RW 11 tentunya, juga untuk yang menerima kursi roda. Semoga bermanfaat ya, dan beliau yang sakit Pak Margono mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya dan cepat sehat. Kami sangat berterima kasih dan merasa sangat terbantu ya dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Pak Haji Dina, dan kedepannya kami mengharapkan untuk bisa memberikan yang lebih baik untuk kita. Partai Perindo akan terus berkomitmen dengan melakukan kolaborasi bersama berbagai pihak dan selalu hadir di tengah masyarakat untuk mewujudkan visi Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, Pandu Priyo, iNews melaporkan. MNC Life yang merupakan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra dalam penyediaan produk asuransi jiwa kredit bagi nasabah kredit Bank Sultra. Hadirnya asuransi jiwa di Bank Sultra memberikan perlindungan bagi para nasabah Bank Sultra apabila terjadi resiko kehilangan jiwa, maka ahli waris dapat dibebaskan dari pembayaran dari sisa pinjaman. Perlindungan asuransi harusnya untuk rakyat Indonesia merata dan menyeluruh. Untuk itu kali ini kami bekerja sama dengan BPD Sultra memberikan perlindungan asuransi jiwa kredit kepada nasabah atau debitur BPD Sultra, sehingga apabila terjadi resiko kehilangan jiwa maka ahli waris dibebaskan dari pembayaran sisa pinjaman nasabah. Karena kami punya penilaian tersendiri ya secara bisnis dan masuk sebagai kriteria yang ditentukan oleh Bank Sultra atas keberadaan MNC, sehingga kami membuka jalan untuk melakukan kerjasama dengan MNC Life. Di sisi lain kami tahu reputasi dari MNC Life adalah merupakan reputasi yang sudah tingkat nasional, sehingga ini kita akan memulai dari sini untuk kita kembangkan ke depannya. Produk asuransi jiwa kredit dari MNC Life akan tersedia di jaringan kantor cabang Bank Sultra dan bisa segera dimanfaatkan oleh nasabah. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan.
informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa JTV semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan JTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat malam dan sampai jumpa.